Lendir kayak layaknya orang yang habis berhubungan gitu teman-teman. Shock aja gitu teman-teman, aku kaget, aku nggak bisa dikagetin soalnya. Masih di sini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Matanya hijau teman-teman. Tadi ada di situ. Cuman kemana ya dia ya? Astagfirullahaladzim. Apaan tuh? Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ini lampu aku kenapa ya? Ya Allah, ya Allah. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan update video lainnya. Astagfirullahaladzim. Apaan tuh? Kaget. Oke. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Aduh, rumputnya tajam banget ya. Jadi, aku tuh lagi ada di hutan, teman-teman. Dan hutan ini tuh sebenarnya masih sering ya didatengin sama kayak apa sih namanya tuh, mungkin pemiliknya kali ya. Jadi kayak sering ke hutan ngebabat, nyari kayu kayak gitu-gitu, nyari rumput buat makan sapi gitu. Dan yang pasti ini memang hutan-hutan ini berada di perkampungan yang bener-bener desa teman-teman. By the way, aku tuh dapat lokasi ini dari salah satu subscriber aku. Jadi dia tuh bilang gini, Kak, di tempat aku ada hutan, dan hutan ini tuh terkenal angker banget Kak. Walaupun sering banget dijamak manusia, ya walaupun gak sering banget sih, tapi setiap orang yang datang ke hutan ini pasti bakal kayak diganggu gitu. Nah cuman dia tuh nggak tahu sosoknya bentuknya apa, karena gangguannya memang benar-benar dahsyat gitulah teman-teman. Makanya saya penasaran. Dan bahkan ada nih yang kasusnya, jadi dia tuh maaf ya teman-teman ya, kayak disetubuhi gitu kan. Tapi secara gimana ya, kalau misalkan jin menyetubuhi manusia itu pasti Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah. Siapa? Astagfirullahaladzim. Kayaknya udah bawa energi ini ya teman-teman ya, agak-agak gede gitu, kayak energinya dia gitu. Karena pas lagi ngebahas tuh dia langsung nongol gitu teman-teman. Nah, jadi singkat ceritanya gini, si subscriber aku tuh bilang, waktu si cewek itu ke hutan ini sama orang tuanya. Nah, kebetulan si cewek itu dalam kondisi memang dia sedang datang bulan. Nah, makanya dia lagi kondisi datang bulan, dia datang ke hutan ini sama orang tuanya untuk nyari kayak kayu bakar, rumput buat makan sapi gitu-gitu kan banyak banget ya, kayak yang kalian lihat nih belakang nih. Ini banyak kan rumput-rumputnya ya. Tuh, kayu juga banyak. Pas banget dia kayak lagi istirahat gitu, dia tidur, dan itu apa tuh? Astagfirullahaladzim. Dengar nggak kalian teman-teman? Aku dengar suara-suara kayak dari tadi dentuman jedak gitu kan. Udah gitu, apaan tuh? Apaan tuh teman-teman? Kayak mata hijau, matanya hijau teman-teman. Tadi ada di situ, cuman kemana ya dia ya? Astagfirullahaladzim. Aleta nggak tahu kemana lagi si Aleta ya. Nah, jadi tuh cewek ya, waktu lagi duduk istirahat dan kayak leyeh-leyeh gitu di pohon ya. Duduk di pohon kayak selonjor gini lah, selonjor ya, kaki ini anggap aja selonjor. Dia lagi tidur gini. Nah, pas dia lagi tidur kayak begitu tuh, tiba-tiba dia tuh kayak mimpi. Nah, dia tuh ketemu sama laki-laki tampan banget gitu teman-teman. Laki-laki tampan. Terus ngajak dia berhubungan gitu, kayak berhubungan gitulah. Nah, namanya orang di dalam mimpi gitu kan nggak sadar ya, karena kita dibawa alam sadar gitu. Dan akhirnya si cewek itu tuh mau diajak berhubungan di dalam mimpi itu sama si cowok tampan itu. Nah, pas bangun-bangun
tuh cewek tuh, maaf ya ini agak-agak sedikit jorok, maaf banget gitu. Si cewek tuh kondisinya udah kayak kayak berlendir gitu ya teman-teman. Maaf banget ya ini agak jorok ya. Ini saya menceritakan memang yang dialami, kejadian real yang dialami oleh mereka, dia maksud saya. Nah, bangun-bangun dia tuh kayak berlendir, kayak layaknya orang yang habis berhubungan gitu teman-teman. Ini sekali lagi saya minta maaf ya karena agak jorok ya. Nah, pas dia terbangun dia sadar mimpi gitu kan. Tapi dia pegang ini apa namanya, celana dalamnya gitu kan. Itu basah teman-teman, basah gitu. Aduh saya malu sebenarnya nyeritain ya, tapi ini memang kejadian nyata banget. Nah, basahnya itu memang berbeda ya, karena dia kan lagi datang bulan ya. Tapi kayak bercampur dengan basah-basah, berlendir dan agak-agak berbau gitu teman-teman. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Hawa-hawanya udah merinding ya teman-teman ya. Kayaknya yang diceritain ada di sini kali ya, kali gitu kan. Soalnya energinya beda gitu, kayak apaan tuh? Astagfirullahaladzim. Lampunya mati coy. Aduh kenapa ini? Kok gak bisa hidup ya? Astagfirullahaladzim. Kenapa? Ini pasti benturan energi nih. Pasti nih. Astagfirullah. Maaf ya teman-teman, ini lampu aku tiba-tiba mati. Nggak tahu kenapa. Lanjut cerita yang tadi. Aku agak ngeblank ya karena kayak ada yang ngedeket gitu. Astagfirullahaladzim. Nah, pas si cewek ini sadar dia itu ternyata mimpi. Terus dia cek celana dalam dia, kok beda gitu kan, maksudnya bau anyir-anyir darah mis gitu, tadinya nggak bau gitu kan. Nah di situ dia ngerasa kayak kenapa nih gitu kan. Oke lah, sama dia dibikin santai. Oke, menurut dia nggak terjadi apa-apa. Sepulang dari sini teman-teman ya, sepulang dari Allahu Akbar, siapa ya? Hayo, kalau berani wujud ya, coba tunjukin eksistensi kalian. Jangan main di belakang. Gentle nggak? Gitu teman-teman ya, kalau hantu mah dia sukanya yang ini gelap-gelap gitu. Makanya tadi lampu aku sempat dibikin mati gitu kan. Nah, by the way, setelah si cewek ini pulang ke rumah, gak lama dia ngerasa kayak sakit perut gitu malamnya. Kata dia, aduh sakit, katanya gitu perutnya. Pokoknya kayak mulus-mulus, bener-bener kayak sakit gitu, kayak gak ketahan gitu ya, kayak orang kontraksi mungkin ya. Nah, orang kan pada bingung ya, orang tuanya ya, kenapa sakit, kenapa? Mungkin efek dari datang bulan kali ya. Si orang tua bilang, mungkin kamu karena lagi datang bulan gini-gini. Allahu Akbar, apaan tuh? Apaan tuh teman-teman? Astagfirullahaladzim, suara apaan tuh? Teman-teman, ada yang nggak beres. Ada yang nggak beres teman-teman. Astagfirullah. Ini lampu aku kenapa ya? Ya Allah, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ayo dong. Kok nyala-nyala sih? Tuh kan. Gitu kayak dari tadi. Ya beres emang. Tadi ada yang berdiri di situ teman-teman ya. Tiba-tiba pas lampu mati tuh dia kayak langsung ngedeket gitu, makanya aku kaget dan aku langsung mundur aja gitu daripada kenapa-napa ya. Ini nggak beres soalnya kayaknya energinya gede banget gitu. Halo? Siapa ya?
Astagfirullah. Jadi kalau kalian pengen tahu teman-teman, ini hutannya tuh sebenarnya kayak masih lebat gitu ya. Masih lebat. Dan sekarang aja udah jam 1:30. Jam 1:30 ya. Tuh. 1:30. Ini jam-jamnya mereka banget keluar ya. Dan aku tuh ngerasa dari tadi tuh kayak banyak banget. Allahu Akbar. Kayak banyak banget yang ini, yang gerak. Aduh. Astagfirullahaladzim. Ada apa ini? Tiba-tiba kayak ada yang nyolek-nyolek. Nah, sepulang dari situ yang aku lanjut ya, pas si cewek itu udah kesakitan, perutnya itu tiba-tiba membesar teman-teman. Membesar sampai segini nih. Orang tuanya tuh kaget, ini anak bocah kenapa tiba-tiba perut bisa bengkak gitu, apa kena santet apa gimana, kok perutnya gede gitu kan. Akhirnya dia memanggil orang pintar, dan kata si orang pintar itu, wah ini ada anaknya, tapi anak goib katanya gitu teman-teman. Nah si cewek itu nangis jeritan dong, kayak takutan gitu, kok bisa gitu. Orang tuanya sampai ngamuk gini, kok bisa kamu ada anak-anak gaib kayak begitu, kamu ngapain, emang habis ngapa, ritual apa, kayak gitu. Si cewek bilang gini, cerita kan akhirnya, waktu di hutan kemarin aku tidur tapi aku ngimpi, tapi kayak nyata bah, aku diajak gini-gini gitu kan sama laki-laki, dan memang tapan lah, cerita pokoknya gitu. Akhirnya dari situ si dukun bilang gini, oh itu sosok yang menjelma, sosok kayak buta hijau atau apa gitu, yang menjelma menjadi laki-laki tampan dan tanpa sepengetahuan tuh cewek, supaya si cewek ini mau gitu diajak bersetubuh dengan makhluk gaib itu tadi gitu teman-teman ceritanya. Nah ini makanya pembelajaran banget buat kita ya, kita harus hati-hati ya. Kalau misalkan tidur diusahakan jangan lupa baca doa ya. Bagus lagi kita berwudu dulu, berwudu, mandi ayat itu kalian bisa baca Al-Fatihah, Kulhu, An-Nas, Al-Falaq gitu ya teman-teman ya. Terus kalian tiup di tangan dari kepala sampai ujung tuh untuk perlindungan kalian. Terus kalau tidur nih teman-teman jangan pakai pakaian yang seksi. Karena makhluk-makhluk kayak gitu tuh demen banget gitu sama manusia yang memang menggunakan pakaian-pakaian yang seksi. Yang begini, yang tank top, yang apalah itu namanya, itu paling demen banget. Makanya banyak sekali kasusnya manusia-manusia yang disetubuhi oleh jin melalui itu tadi ya. Kalau untuk disetubuhi secara langsung, secara sentuhan gini, itu nggak bisa ya. Kalau menurut saya nggak bisa. Karena mereka akan mencari titik lemah kita. Contohnya tadi pas kita lagi tidur gitu kan. Nah itu baru tuh, karena sukma kita tuh melayang kalau pas lagi tidur, kita di bawah alam sadar, makanya mereka mudah banget untuk masuk ke dimensi itu gitu ya. Dan aku mau pasang tenda dulu teman-teman, karena menurut aku ini tempat emang oke banget buat bertenda ya. Bismillah ya, semoga malam ini terjawab sudah teka-tekinya dari mitos warga-warga, gangguan apa aja yang ada di sini gitu selama ini. Oke, aku pasang dulu. Bismillah. Ya Allah, enak banget dah. Udah kayak piknik teman-teman. Astagfirullah, apaan tuh? Suara apa ya? Nah teman-teman, jadi aku kan nanya sama si subscriber ini, lokasi bocahnya di mana gitu kan. Akhirnya dia kasih tahu, tapi ternyata si bocah ini sama keluarganya udah pindah. Wah sayang banget ya, padahal kalau mereka belum pindah, aku bisa kayak
interview gitu ya, nanya-nanya lebih detail gitu. Gitulah pokoknya, berhubung mereka udah pindah. Jadi ya mau gak mau aku cuma dengerin cerita doang dari si subscriber ini. Tapi menurut aku apa yang dia ceritain memang benar sih, karena aku nggak ngelihat kebohongan dari dia gitu kan. Biasanya kalau misalkan bohong itu pasti kelihatan gitu kan, dari mimik wajahnya lagi ngarang atau enggak. Itu kan dalam dunia psikiater itu kan ada ya teman-teman pembelajarannya. Dan yang namanya buto ijo kayak gitu-gitu, kalau menurut saya sih memang benar ada ya, karena ya semacam kayak residual energi sih gitu, mereka menyerupai gitu kan. Jadi asal kalian tahu ya, bangsa gaib itu kan dia bisa berubah-ubah wujud ya. Untuk yang negatif tuh itu dia bisa berubah wujud dari bentuk A, B, C, D, E, F, G, H, I, J gitu. Tergantung nih dia mau berubah wujud yang kayak gimana dulu gitu. Kalau menurut saya di lokasi ini, bentar teman-teman, aku sambil ngecek audio dulu ya. Oke, aman. Soalnya kadang gitu tiba-tiba audio aku tuh hilang gitu ya, padahal menurut aku fan-fan aja. Nah pas ngedit gitu, loh audionya kok nggak ada. Wah, biasaan nih gitu kan, bentuk kejailan dari mereka. Nah jadi menurut aku kalau di sini itu lebih kental kayak sosok-sosok yang menjelma sebagai buto ijo tadi ya. Ini menurut aku, menurut pandangan aku. Tapi aslinya sosok ini tuh bukan buto ijo. Dia tuh energinya emang gede banget, makanya dia bisa berubah-ubah wujud gitu teman-teman. Tapi masyarakat yang ada di sini, yang ada di kampung sana mereka tuh sudah kental gitu. Makanya ya si yang namanya buto ijo ini makin kental aja gitulah dikenalnya, karena sebagai buto ijo gitu. Sama sebagai saya dikenal Aida Afifah, sama gitu. Si buto ijo dikenal sebagai buto ijo, makanya setiap ada warga yang ke hutan pasti dia akan nyamarnya sebagai buto ijo. Padahal sosoknya tuh nauzubillah min dzalik ya, benar-benar gitu dah. Aku sambil nyemil ya teman-teman. Bismillah. Suara apa tuh? Gede banget. Aku dari tadi nyariin si Aleta kemana ya? Aku panggil-panggil dari tadi nggak nongol. Siapa itu? Aku tuh butuh informasi yang valid melalui si Aleta. Apaan tuh? Aleta? Kamu bukan itu ya? Siapa tuh? Di sini kayak ada berdiri, kayak mirip bocah kecil tapi kurus ya. Aleta?
Kok nggak ada nih ya? Banyak banget ya di sini teman-teman, sosok-sosok yang menjelma. Saya tuh jadi penasaran dulunya ada historis apa di sini, kenapa kok sosok-sosok yang di sini tuh bisa menyerupai berbagai jenis bentuk korin dan lain-lain gitu kan. Makanya itu, apa ada kehidupan atau apa dulunya gitu kan. Kita sambil nunggu si Aleta ya teman-teman ya. Mudah-mudahan si Aleta cepet kesini ya. Alhamdulillah. Mana dia? Itu sangat-sangat menjijikkan sekali ya. Aku seperti dikejar oleh sosok yang besar sekali, dan sosok itu memiliki lidah-lidah yang menjulur sangat panjang sekali ya. Aku sangat ketakutan. Astagfirullahaladzim. Nauzubillah min dzalik. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Jadi teman-teman, si Aleta tuh lari-lari ketakutan gitu kata dia, karena dia dikejar-kejar sosok yang bentuknya tuh menjijikan. Nauzubillah min dzalik ya, menjijikan, dan lidahnya tuh melet-melet gitu panjang teman-teman, melet-melet panjang gitu. Dan kalau dilihat-lihat ya, kalau saya lihat si sosok ini tuh kayak mau ngelakuin sesuatu ke si Aleta gitu. Pokoknya Aleta kan bocah kecil ya, ibaratnya dia tuh belum ABG gitu kan ya, kalau sebagai manusianya mah gitu kan, belum menginjak gitu. Dan ini salah satu seperti bentuk pencaulan gitu kan, pencaulan itulah gitu, kita sensor kata dari ini ya. Dan ini dalam segi gaibnya gitu, jadi si Aleta tuh kayak mau dicaulin gitu kan sama si sosok yang lidahnya melet-melet gitu lah. Makanya dia tadi nerobos lari masuk langsung buat berlindung ke sini gitu. Nah, saya jadi heran kenapa di sosok kayak rada-rada gitu ya, sama hantu kecil aja dia ini nafsu gitu kan ya, apalagi sama manusia. Wah, nauzubillah min dzalik ya Allah. Dan aku bilang sama Aleta, kamu lebih tenang, yang tenang ya, jelasin pelan-pelan gitu, jangan terburu-buru. Makanya dia keluar dulu. Ini astagfirullahaladzim. Karena aku bilang, kalau kamu gak tenang gimana kamu bisa ngejelasin ke aku
ngasih energi ke aku gitu kan. Jadi memang cara Aleta menjelaskan ke aku itu nggak semata-mata seperti kita ngobrol kayak manusia gitu ya, tapi melalui visual batin. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Apa tuh? Siapa ya? Astagfirullahaladzim. Siapa itu? Kayak ada yang ini teman-teman, kayak suara jalan gitu ya. Siapa itu? Kalian denger nggak? Kayak ada yang bersiul ya. Siulnya itu kayak bernada gitu. Tuh, dengerin tuh. Ini siulnya itu kayak memang menarik gitu kan. Didengar kita tuh. Astagfirullahaladzim. Apa nih? Nusuk teman-teman. Jadi buat si pendengar ini tuh kayak tertarik sama suara siul itu. Allah. Saya ngeliat dari belakang kamera nih. Takutnya ada sesuatu ya. Aleta. Astagfirullahaladzim, apaan nih? Tuh. Allahu Akbar. Ada suara siul lagi teman-teman, sama tadi suara kayak benda jatuh ya dari atas ya. Tuh. Astagfirullahaladzim. Tapi nggak mungkin deh di tengah hutan kayak gini ada manusia ya, karena ya kali gitu, ngapain dia di tengah hutan sendirian, kecuali memang ya kayak saya kerjaannya ke hutan. Agak-agak merinding teman-teman, mulai merinding ini ya. Astagfirullahaladzim. Ini si Aleta kemana ya? Aleta? Kayaknya dia benar-benar takut banget gitu ya. Sampai-sampai nggak balik-balik, nggak nongol-nongol. Selonjoran dulu dah sambil nunggu Aleta teman-teman. Untungnya di sini ada sinyal teman-teman, tapi walaupun nggak banyak banget sih, dia agak-agak gitu ya. Di sini tuh sempat masuk berita loh. Saya cari dulu ya kalau ada gitu. Karena katanya si subscriber aku tuh dia bilang sempat masuk berita tapi tahun 2007 apa 2000 berapa gitu kan. Astagfirullahaladzim. Apaan tuh? Astagfirullahaladzim. Gerak teman-teman, gerak ya. La ilaha illallah. Apaan tuh? Sini ya. Allahu Akbar. Siapa lu? Siapa lu? Hah? Bukan ular juga teman-teman. Masa ular bisa muncung gitu ya, tinggi ya?
Nggak ada, nggak ada apa-apa. Tuh. Bukan ular ini. Masa ular bisa tinggi banget sih? Kayak nonjol gitu, kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Saya tuh masih agak-agak nggak enak badan sebenarnya teman-teman. Cuman mau gimana ya, namanya hobi gitu, kayak kangen ya. Diam di rumah seminggu ya, kangen pengen camping gitu. Dengan suasana-suasana gini tuh kayak udah melekat gitu di hati. Gitu. Gemes. Oh, tadi saya mau ini ya, mau nyari nih beritanya. Coba kalau masih ada ya beritanya tahun ini. Kan shock aja gitu temen aku, kaget, aku nggak bisa dikagetin soalnya. Masih di sini. Allahu Akbar. Allahu Akbar.